Oke, perkenalkan nama saya Silvana Audia Maharani dengan nama lapangan Nilu. Kami bertiga adalah anggota dari Angkatan 16 Asarkara dari Mapala Kesatuan dengan di samping saya ada Gati dan juga Rimo. Untuk perkenalan mungkin ke masing-masing aja kali ya. Oke. Silahkan Bang Gati. Terima kasih. Kenalin, nama saya Gati, Angkatan 16 Asarkara juga, Mapala Kesatuan. Di sini saya bakal ngejelasin tentang bagaimana cara mendapatkan makanan dan bagaimana cara mendapatkan air. Selanjutnya mungkin Marimo. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Alfio Mardianto, nama lapangan saya Rimo dari Angkatan 16 Asarkara dari Mapala Kesatuan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat shelter dan tentunya cara pembuatan api yang baik dan benar. Oke, karena tadi kita udah kenalan nih di sini. Oke, jadi kita langsung aja ke materi penerapan survival. Air yang dari sungai besar itu beresiko terkontaminasi zat lain, misalnya mungkin zat kapur atau zat yang lainnya gitu. Kenapa? Karena sungai yang besar itu biasanya adalah kumpulan dari beberapa anak sungai. Nah gitu. Terus sungai yang besar juga beresiko untuk mengundang hewan-hewan buas. Begitu. Jadi sebisa mungkin dihindarin. Tapi kalau misal mau ngambil air sungai situ, boleh aja kalau darurat. Tapi harus ada proses lanjutannya. Begitu. Ciri-ciri air yang bisa diminum itu tidak berwarna, airnya itu jadi bening gitu. Terus tidak berbau dan tidak berasa. Begitu. Kalau udah ketiganya memenuhi, insya Allah bisa diminum. Sekarang kita mau cari apa nih Bang Gati? Kita mau cari makanannya loh. Oh, itu di depan ada buah ya? Wah, iya. Tapi itu buahnya kalau menurut ciri-cirinya sih ya, itu nggak bisa dimakan sih. Soalnya mencolok gitu warnanya. Oke. Kita harus lebih selektif kalau di hutan. Apa yang bisa dimakan, apa yang nggak bisa dimakan. Oke. Nih, kayak beginian bisa nih dimakan. Coba ambil di petik-petik aja ya. Kita kumpulin dulu. Buat ntar di shelter. Yang kayak gini atau yang muda? Yang muda, kalau ada yang muda lebih bagus. Kalau yang tua suka banyak bekahnya, takut pahit. Mungkin segini dulu aja. Di situ ada tuh kayaknya tuh. Nih. Daun-daun yang kayak gini bisa nih. Bisa dimakan ya, pohon-pohonan. Ini banyak nih di sini. Hati-hati. Ini sih. Kita ambilin aja. Bisa tolong ambilin nggak? Boleh. Kita mau ngambilin kayu bakar gitu. Ya, kita emang harus dibiasain sih kalau di alam liar kayak gini. Kita budaya menabung, karena kan kita nggak tahu tuh kemungkinan apa aja yang bakal terjadi. Jadi ibaratnya kalau misal kita membutuhkan api, kita udah punya nih bahan-bahannya. Dan kayu pun nggak semua kayu bisa diambil, mungkin kayu yang Tapi untuk membuat shelter kayak gini nih, apa Ya. aja sih yang harus diperhatikan gitu dari sekeliling-sekelilingnya? Jadi untuk membuat shelter ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Lebih tepatnya shelter ini kan untuk mengamankan diri kita. Jadi selain untuk mengamankan, kenyamanan juga dibutuhkan ketika kita beristirahat gitu kan. Nah salah satunya adalah kita harus lihat sekeliling kita, di mana sekeliling kita ada pohon yang benar-benar yang berpotensi untuk tumbang atau tidak. Yang pertama itu. Setelah itu kita lihat di bawah shelter ini ada binatang-binatang ataupun emang serangga-serangga yang biasa mengganggu gitu kan. Nah biasanya kita harus ngecek itu semua gitu dalam keadaan sedang membuat bipak gitu.
Dan untuk pembuatan bipaknya sendiri pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat bipak alam buatan ini. Pertama adalah rangkanya, yang kedua itu atap. Atap itu kan penting ya, ketika badai atau hujan itu atap harus diperhatikan karena kenyamanan itu tadi. Untuk mengeceknya sendiri pun kita cek nih dari bawah apakah masih ada sinar matahari yang masuk ke dalam atau tidak gitu, sehingga itulah yang bakal menyebabkan kebocoran gitu. Untuk batang-batang pohon sendiri pun banyak sekali batang-batang yang sekiranya bisa digunakan, dan kita tidak melulu harus menebang pohon segala macam, tapi kita gunakan apa yang ada di sekitar kita, jadi gitu. Mencari makan ini kalau di alam sebenarnya ada 2 kategori. Kita bisa ngambil dari tumbuhan, terus kita juga bisa ngambil dari hewan. Nah, kalau yang dari hewan ini kita bisa dapat dari buat jebakan. Ya. Biasanya yang paling gampang, yang paling sering dipraktekin untuk apa ya? Yang paling gampang lah ibaratnya itu tuh jebakan spring trap, jebakan lontar. Nah, itu biasanya buat makhluk-makhluk darat. Kalau buat di makhluk-makhluk air kayak misal ikan atau kepiting itu pakainya trap bubu namanya. Nah, kalau yang tadi dipraktekin tuh yang kita ambil tuh tanaman-tanaman itu dari tumbuh-tumbuhan kan. Nah, itu pun nggak semuanya bisa dimakan karena ada beberapa tumbuhan yang mencolok kan, ada beberapa tumbuhan yang beracun. Ada beberapa kategori lah Ya. tumbuhan yang bisa dimakan ataupun tidak gitu. Ya. Nah, tumbuhan yang nggak bisa dimakan itu biasanya mencolok. Apanya tuh yang mencolok? Warnanya. Oh, Kayak misal warnanya. buah nih, kita nemu buah. Nih kayak buah ini nih. Oh, yang tadi kita temu ya, iya, ini ya. Yang tadi kita lihat tuh buah itu tuh. Oh, itu nggak bisa dimakan. Karena kalau ragu nih, mending jangan deh. Kalau misal kita ini bisa dimakan gak ya? Takutnya malah gimana kan di alam bebas. Ya udah mending jangan deh. Karena ini warna juga mencolok kan. Kita nggak tahu ini buah apa. Terus ada juga misal kita bisa makan daun atau misal batang. Nah, nggak semua juga bisa dimakan. Ciri-cirinya kalau misal daunnya nggak bisa dimakan itu, dia kalau digosokin ke tangan nih, si getahnya itu dia biasanya tangan kita bereaksi gatal atau enggak sih? Kalau gatal itu nggak bisa dimakan. Dari survival itu intinya gimana caranya kita tidak membahayakan diri kita sendiri gitu. Dalam kondisi Dan- bertahan hidup. Tuh. Tapi kadang nih kalau misalkan buat api, ini kan apinya nyala nih. Ada nggak sih kayak kadang kan orang tuh nyalain api tapi kok apinya nggak nyala-nyala gitu, Susah kenapa? ya. Itu kenapa ya kalau misalnya Nah, kayak untuk gitu? api sendiri ini api memiliki 3 unsur. Apa aja Yang tuh? pertama itu ada panas, bahan bakar, sama yang ketiganya Udara. udara. Oh, oksigen berarti ya. Jadi ketika 3 unsur itu tidak terpenuhi, api itu tidak akan menyala gitu. Oh, iya. Jadi iya, harus iya. 3-3-nya terpenuhi ya. Kalau misal bahan bakarnya banyak tapi udaranya nggak masuk, Api tidak akan menyala. Seperti itu ya. Kalau misalkan sudah ada udara, sudah ada bahan bakar, tapi tidak ada sumber panasnya, tidak akan menyala juga. nanti bohong. Jadi tiganya seiring inilah berjalan barengan gitu, seimbang. Oke, tadi kan kita udah cari air, terus ngambil makanan, terus bikin apa nih namanya? Bipa. Nah, itu bikin itu, sama satu lagi apa? Cari makan Cari ya. Nah, sebenarnya penerapan materi survival itu gimana sih dari awal gitu sampai akhirnya begitu? Boleh Ya. mungkin dijelasin dulu? Kalau dari saya pribadi, menurut saya survival ini adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan ya oleh siapapun. Namun kesiapannya harus tetap dilatih dan dilatih. Karena itu kita dari pembelajaran itu kita bakal siap dari dalam keadaan apapun gitu. Karena menurut saya pribadi di alam bebas pun itu tidak pernah bisa diperkirakan bakal terjadi apapun gitu ya. Entah kita bakal tersesat atau kita bakal terkena badai atau gimana gitu. Jadi kemampuan harus tetap dilatih dan intinya semua yang kita lakukan ini untuk kebaikan kita ke depannya ketika kita berkegiatan di alam bebas gitu. Jadi apapun tahap-tahapan yang tadi sudah dilakukan oleh kita itu merupakan tahapan yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu.